Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air, dan dimanapun monolog kami bisa dinikmati. Bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi, serial ngajak berpikir untuk melembut cerdaskan hati nurani sehingga kearifan kian hari semakin menyeruak bagaikan mata air yang menghidupi lingkungannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hiruk pikuk kehidupan manusia kian hari fluktuasinya, naik turunnya semakin mencengangkan, tak terkecuali mulai dari permasalahan ideologi sampai dengan IT. Namun kali ini marilah kita lihat salah satu sisi tanpa provokasi, sekedar untuk merenung kehidupan kita di masa yang dikatakan pandemi ini. Maka ada satu sisi yang sangat mentakjubkan dan menurut kami sangat istimewa, yakni adalah kedaulatan dangdut Indonesia. Tentu ketika kita berbicara dangdut Indonesia, suka atau tidak suka, maka sosok Raja Dangdut tanpa mahkota, tanpa upacara, tanpa protokoler birokrasi, Rhoma Irama adalah orangnya. Indonesia belum menorehkan karya disertasi yang mentakjubkan. Amerika sudah lama memulainya. Dan jika tidak salah kami mengamati, disertasi tentang Rhoma Irama di Indonesia baru satu orang dari universitas di luar Jawa, kalau tidak salah Sulawesi, dan akan merintis sebuah gedung yang akan didedikasikan untuk musik Indonesia, khususnya Rhoma Irama, Museum Dangdut Indonesia. Tidak ada yang terlambat untuk memulai kebaikan dan menghargai sesama anak bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menulis Kedaulatan Dangdut Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2018. Merupakan salah satu hasil riset kami yang kami torehkan dalam syair hikmatologi. Syair ini kami tulis pada urutan ke 3296. Kedaulatan Dangdut Indonesia. Ketika rakyat tak berdaulat, dangdut semakin bergema. Raja Dangdut Rhoma Irama tak memobilisasi massa. Raja yang tak bermahkota gemerlap di kepala. Raja membuat dangdut berdaulat di jagat raya. Kedaulatan dangdut Indonesia makin terbukti nyata. Indosiar televisi luar biasa menguatkan
tanpa paksa. Kedaulatan dangdut Indonesia lewat Indosiar luar biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kami sebut Indosiar, ya tentu untuk tidak menisbikan yang lainnya, karena masih ada stasiun televisi yang juga memiliki konsentrasi mewadahi anak bangsa dalam berkat. Nah, mari kita lihat satu demi satu dari simpulan syair sabdana yang kami buat ini. Ketika rakyat tak berdaulat, dangdut semakin berkembang. Kenapa saya sebut ketika rakyat tidak berdaulat? Karena kalau kita mau jujur, kedaulatan rakyat sekarang itu sudah sirna. Kalau tidak, paling tidak nyaris sirna. Mengapa? Karena sampai hari ini rakyat melalui tokoh-tokohnya tidak pernah diajak bicara oleh partai politik untuk menentukan siapa wakilnya. Tidak pernah diajak berbicara oleh partai politik untuk menentukan siapa pemimpinnya, baik dari daerah maupun sampai ke pemerintahan pusat. Rakyat kedaulatannya sungguh dilalaikan oleh partai politik. Calon independen itu pun juga meninggalkan rakyat karena mereka merasa memiliki segalanya, maka memantaskan diri untuk mencalonkan kepala daerah ataupun yang lain. Sekali lagi, rakyat melalui tokoh-tokoh ini juga tidak pernah diajak musyawarah, dan kita melalaikan musyawarah yang merupakan pilar utama kehidupan demokrasi Pancasila. Raja Dangdut Rhoma Irama tak memobilisasi massa. Rhoma tidak memobilisasi massa meskipun memiliki forsa. Raja yang tak bermahkota gemerlap di kepala. Tanpa ada mahkota gemerlap bintang gemintang aneka jamrut katulistiwa, tidak ada. Namun setidaknya 2-3 generasi begitu sangat mencintai seorang Rhoma Irama. Bukan karena dia berhasil memobilisasi massa, namun seorang Rhoma berhasil menggait hati penggemarnya hingga sampai dunia. Raja membuat dangdut berdaulat di jagat raya. Diakui atau tidak oleh pemerintah Indonesia itu tidak penting bagi sosok Rhoma Irama, tetapi dunia mengakuinya. Seharusnya pemerintah termasuk partai politik mengapresiasi penghargaan dari ilmuwan-ilmuwan Amerika, dan kita selalu kedahuluan dengan orang-orang mancanegara. Kedaulatan dangdut Indonesia makin terbukti nyata. Mengapa? Karena generasi Rhoma Irama yang usianya 70 tahun lebih bisa berduet dengan anak kecil yang usianya masih 14 tahun. Betapa kita bisa membayangkan, jangankan berbeda usia terpaut jauh, sama dalam usia tua saja, ketika bersanding, berhadapan, berdiskusi, berdebat, sosok politikus pasti saling menista. Tapi seorang dangdut, pedangdut setia, raja dangdut dunia, tidak pernah menistakan anak-anak belia. Justru ikhlas berduet bersamanya.
Ketika seseorang berduet dengan raja dangdut dunia, maka namanya tentu akan melejit serta merta tentu di atas zikrullah, salawat, doa dan usahanya bagi mereka yang mukminin dan mukmin. Indosiar televisi luar biasa menguatkan tanpa paksa. Tidak ada ya pedangdut yang memaksa Indosiar agar ditampilkan. Tidak ada. Kedaulatan dangdut Indonesia lewat Indosiar luar biasa. Tidak menghisap jempol, tapi patut politikus-politikus, negarawan-negarawan belajar dari anak bangsa yang ada di belantika musik dangdut Indonesia. Semoga kedaulatan dangdut Indonesia yang sudah mendunia merembes, menstimuli, memberikan ruh pada kedaulatan rakyat Indonesia, dan partai politik tidak mengkooptasi kedaulatan rakyat Indonesia. Semoga monolog singkat ini menggugah nurani kita yang paling dalam, sehingga rakyat Indonesia kian hari makin berdaulat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.